Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Ansyarullah dari kelas 12 IP 1 MCM Ain 32 Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan materi peluang komplement suatu kejadian. Nah, sebelum memulai ke materi, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan dan melaksanakan gerakan 4M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Baik, langsung saja kita ke materinya. Pengertian. Peluang komplement suatu kejadian merupakan peluang suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Misalkan, suatu kejadian A merupakan himpunan dari semua kejadian yang bukan A. Komplement suatu kejadian A dinotasikan dengan AC atau A aksen. Nah, suatu kejadian dan komplementnya selalu berjumlah satu, artinya suatu kejadian bisa saja terjadi atau tidak terjadi. Ini adalah rumus peluang komplement suatu kejadian, di mana PA adalah peluang kejadian A, PAC adalah peluang komplement suatu kejadian, dan NS adalah peluang sampel. Berikut adalah contoh soalnya. Pada pelemparan sebuah dadu bersisi 6, berapa peluang kejadian munculnya mata dadu bukan angka 5? Nah, jawab. Pertama kita cari ruang sampelnya. Ruang sampelnya sebuah dadu itu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada 6 ruang sampel. Dan PA-nya itu 5 sama dengan 1, dan yang dicari adalah bukan angka dadu 5, berarti yang dicari adalah peluang komplement suatu kejadian. Berarti PAC sama dengan 1 dikurang PA. Untuk mencari PA itu berarti PA dibagi NS, berarti 1 dibagi 6. Jadi 1 kurang 1 per 6 sama dengan 6 per 6 dikurang 1 per 6, dan hasilnya adalah 5 per 6. Jadi peluang komplementnya adalah 5 per 6. Terima kasih. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Selalu stay di rumah. Wassalamualaikum. Nama saya Alfredo Immanuel dari 12 IP 1. Sebelum memulai materi, sebaiknya kalian di rumah aja ya, dan membantu pemerintah untuk mengurangi virus COVID-19 dengan cara 4M. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan bila mau keluar. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas materi matematika tentang peluang saling lepas. Peluang saling lepas adalah kejadian A dan B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Dengan rumus seperti berikut. PA atau B sama dengan PA tambah PB. Nah, gambarnya seperti berikut ya. Nah, contoh soal, 2 dadu dilempar, peluang munculnya mata dadu jumlahnya 8 atau 12 adalah. Nah, setiap peluang saling lepas itu diidentikan dengan kata atau. Nah, bagaimana kita caranya? Dadu 1 tambah dadu 2 sama dengan 8. Nih, 2 tambah 6, 3 tambah 5, 4 tambah 4, 5 tambah 3, dan 6 tambah 2. Dan bagaimana kita mencari nominal dadu 1 tambah dadu 2 sama dengan 12? Ya, cuma satu doang, 6 tambah 6. Dengan rumus PA atau B sama dengan PA tambah PB. PA sama dengan 5 per 36. 5 itu kita dari yang 2, 3, 4, 5, 6. Yang 5 nominal ya kan. Per 36, 36 itu sampelnya. Dan PB 1 per 36. Nah, itu 6 doang. 36 itu sampelnya. Nah, oke, kita tambahin sekarang. 5 per 36 tambah 1 per 36, 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Nah, jawabannya itu 1 per 6. Sekian dan terima kasih dari saya. Nama saya Dava Zulfernako dari 12 IPS 1. Kali ini kita akan membahas peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan hindari kerumunannya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Apa sih peluang kejadian tidak saling lepas? Yaitu jika
dalam kejadian A dan kejadian B terdapat elemen yang sama, maka elemen yang sama itu disebut yang tidak saling lepas. Nah, rumusnya yaitu peluang A tidak saling lepas dengan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang elemen yang sama di kejadian A dan B. Kita lanjut ke contoh soal. Doni sedang bermain kartu bridge. Kemudian ia mengambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang kartu yang diambil adalah kartu skop dan kartu bergambar. Nah, gimana sih kita jawabnya? Pertama kita cari. Kartu bridge kan ada 52. Lalu kartu skop ada 13. Dan kartu bergambar ada 12. Nah, dalam kartu skop terdapat kartu bergambar yaitu Jack skop, Queen skop, dan King skop. Nah, hal ini disebut elemen yang sama, sehingga disebut kejadian tidak saling lepas. Sekarang kita masukin deh angka-angkanya, yaitu peluang A jumlah kartu skop 13 per 52, yaitu total kartu bridge, ditambah 12 per 52 dikurangi kejadian tidak saling lepasnya yaitu 3 per 52 sama dengan 22 per 52. Nah, kita sederhanakan menjadi 11 per 26. Jadi peluang dari kartu yang terambil adalah kartu skop dan kartu bridge dan kartu bergambar adalah 11 per 26. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat mudah dipahami. Halo, perkenalkan, nama saya Ageng Sekali dari kelas 12 IPS 1, dan pada kali ini saya akan membahas materi tentang peluang kejadian saling bebas dari mata pelajaran matematika. Sebelum mulai materinya, saya ingin memberitahu bahwa kita sebaiknya selalu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan kita, dan kita harus selalu melaksanakan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Oke, selanjutnya. Yang pertama, pengertian peluang kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas yaitu di mana dua kejadian dikatakan saling bebas apabila peluang kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh kejadian kedua, dan sebaliknya peluang kejadian kedua juga tidak dipengaruhi oleh kejadian pertama. Jika A dan B adalah dua kejadian dalam suatu percobaan, maka A dan B saling bebas apabila P dalam kurung A iris B sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B. Untuk dua kejadian saling bebas, A dan B, peluang untuk keduanya terjadi, yaitu P dalam kurung A iris B, adalah hasil perkalian antara peluang dari masing-masing kejadian. Iris adalah simbol matematika, yaitu untuk dan atau irisan. Misalnya, ketika melempar koin 2 kali, peluang mendapatkan pala atau K pada lemparan pertama, kalau mendapatkan ekor atau E pada lemparan kedua adalah P dalam kurung K iris E sama dengan P dalam kurung K dikali P dalam kurung E, yaitu 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25. Selanjutnya, ini adalah contoh soal tentang peluang kejadian saling bebas. Contohnya, pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu, peluang munculnya angka pada koin dan mata dadu genap pada dadu. Pembahasannya yaitu kita menggunakan rumus tadi, yaitu P dalam kurung A iris B sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B. Selanjutnya kita jawab. P dalam kurung A yaitu peluang munculnya angka pada koin. Nah, munculnya angka pada koin ini hanya satu bagian dari total 2 bagian, sehingga peluang munculnya angka pada koin yaitu 1/2. Selanjutnya, peluang munculnya mata dadu genap pada dadu. Mata dadu genap pada dadu berjumlah 3 angka, yaitu 2, 4, dan 6 dari total angka pada mata dadu, yaitu sekitar 6. Jadi peluang munculnya mata dadu genap pada dadu yaitu 3/6, atau kita kecilkan menjadi 1/2. Nah, karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa P dalam kurung A iris B sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Dan itu merupakan penjelasan saya tentang materi peluang kejadian saling bebas. Sekian dan terima kasih.